Dari satu dua contoh saja yang terjadi di studio ini, kebangkitan nasional tadi, diksi memberontak atau melawan, perdebatannya sudah panjang nih Pak lalu. Ya. Belum nanti bagaimana uji publik dilakukan bulan Juli nanti. Jadi bagaimana nanti Komisi 10 DPR mengawal supaya memang proyek ini betul-betul menghasilkan sebuah sejarah sesuai dengan fakta, yang sesuai dengan harapan publik, bukan harapan yang membuat atau yang memerintahkan membuat. Ya, memang sejak awal kami di Komisi 10 itu betul-betul menekankan. Pertama, libatkan semua pihak, pemangku sejarah, akademisi, kemudian sejarawan, praktisi dan sebagainya. Itu harus dilibatkan ya. Contoh tadi kita berdebat sejarah ini nggak ada habisnya. Masing-masing memiliki persepsi, perspektif yang berbeda-beda. Tetapi yang ingin kami tekankan adalah sebagai bangsa yang besar, tentu kita harus bisa berdamai dengan masa lalu. Ya kan? Artinya penulisan sejarah ini jangan didasarkan pada keinginan penguasa. Kalau itu yang dilakukan, maka yang terjadi adalah propaganda. Nah, ini penting. Jadi Komisi 10 ingin memastikan bahwa penulisan sejarah ini betul-betul inklusif, kemudian jujur, mengakomodir semua pihak. Ya, perdebatan hari ini saya rasa wajar. Karena inilah yang dibutuhkan sebenarnya di dalam penulisan ulang sejarah ini. Ketika ada praktisi bicara A, praktisi B tidak setuju, praktisi C dan sebagainya, ini kita satukan. Nah, sehingga kami meminta kepada Menteri Kebudayaan agar mengakomodir ini semua. Jangan sampai dianggap bahwa penulisan sejarah ini adalah untuk meluruskan sejarah yang kurang tepat menurut tanda kutip penguasa. Nah, kami di Komisi 10 akan mengawal ini, bahwa penulisan sejarah ini betul-betul agar anak bangsa kita, generasi bangsa tidak terdoktrin oleh sejarah, tetapi mereka bisa kritis untuk memahami sejarah bangsa kita. Nah, tentu ada catatan-catatan juga yang artinya yang tidak boleh dihilangkan dan sebagainya. Contoh, di beberapa kesempatan misalnya Pak Fadlizon menyampaikan di penulisan sebelumnya perjuangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari misalnya, pendiri Nahdlatul Ulama itu dihilangkan. Nah, kami meminta hal-hal seperti itu, pahlawan nasional beliau ini, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dimasukkan lagi. Nah, ini kan sudah dikeluarkan, masukkan lagi. Bahwa supaya anak bangsa ini mengetahui bahwa dulu kita punya kiai, punya ulama juga ikut berjuang untuk pembebasan kita dari penjajah. Kemudian dari jilid-jilid yang kami terima outline dari Kementerian Kebudayaan, contoh misalnya masing-masing presiden ini kan dibahas. Presiden Soekarno, Presiden Soeharto. Nah, giliran di Gus Dur digabungin dengan Bu Mega misalnya. Nah, masukan banyak. Nah, kami di DPR menginginkan kalau yang lain satu jilid, satu bab maksud saya, ya monggo Bu Mega satu bab, Gus Dur satu bab, Pak SBY satu bab, begitu juga dengan Pak Jokowi. Isinya apa ya? Mari kita diskusikan sesuai nanti dengan ya, kalau sudah ada isinya yang dipublikasikan ya. Terima kasih Pak Lalu masukan-masukannya. Kalau dari Pak Andi, masukan-masukannya mumpung ini masih bulan Juni ya. Iya, saya akan berangkat dari satu pendapat seorang filsuf ya, Paul Ricoeur ya, yang bilang in demokrasi memory belongs to all. Jadi semua punya hak untuk mengingat secara bersama dalam satu proyek bersama di dalam kehidupan masyarakat Indonesia ini ya. Jadi jika proyek ini ya tidak berpijak pada prinsip-prinsip yang kita kenal sebagai hak asasi manusia saat ini, lalu juga pengakuan terhadap korban ya, dan juga transparansi publik seperti yang tadi disimpatkan, maka apapun bentuknya itu bukan sebuah sejarah nasional. Itu adalah sebuah narasi kekuasaan. Maka kami atau rakyat secara umum lah punya hak untuk mempunyai kecurigaan itu, hermeneutika kecurigaan, bukan nyinyir. Karena ini adalah sebuah prinsip dasar dalam masyarakat modern untuk melihat bahwa kita harus mendapatkan yang terbaik dari dana publik. Kan sekarang kita pada saat yang bersamaan saya ingin sampaikan juga ada satu proyek tentang sejarah Indonesia yang sedang ditulis. Routledge History of Indonesian History. Itu yang sedang juga, jadi kita punya benchmark sebenarnya. Maka kita akan melihat apakah kejujuran itu ada gitu. Apakah kejujuran itu apakah ada? akuntabilitas itu tetap dipegang di dalam penulisan sejarah. Terima kasih Itulah Bapak. prinsip yang harus dipegang. Terima kasih Pak Andi dan juga sekarang Pak Suhaidi, masukannya? Ya, saya setuju dengan penulisan kembali dengan semangat baru dan perspektif baru. Itu yang saya maksudkan. Saya setuju dengan Indonesia sentris itu, tapi Indonesia sentris yang dimaksud agar kita bisa belajar
dari masa lalu dan untuk masa depan. Apalagi kita menghadapi era digital ya, kita belum bisa membayangkan apakah sejarah ini akan bisa menjawab itu. Tapi yang paling penting bagi saya adalah bagaimana agar semua bisa terangkut dan kita benar. Salah satunya ketika kebangkitan nasional itu diartikan sebagai persatuan, itu yang membuat kita selalu terjebak pada keseragaman, penyeragaman. Gitu. Karena kita bernasional itu untuk bersatu. Tapi kuncinya bukan di situ. Kuncinya adalah menyampaikan pada hak, mendelivery hak dari masyarakat itu, kemiskinan, kesenjangan. Tidak perlu penyeragaman ya. Iya, tidak. Singkat, Pak Rof, mendengar semua usulan ini, singkat saja bagaimana nanti ini akan menjadi masukan berarti buat tim? Iya pasti, karena menurut sejarah itu kan proporsi, kemudian representasi, banyak kan. Indonesia kan begini luas gitu. Jadi bukan juga soal bilangan sebetulnya. Sekian porsi itu kan kami harus atur. 10 jilid terlalu pendek. Gitu. Ya, jadi konteks dan meaning itu ya, apa yang kita maksud dengan keindonesiaan itu menjadi pegangan kita bersama. Dan pastinya masih akan terbuka dengan berbagai usulan dan kritik. Nanti kita tunggu bersama ya momen uji publik itu. Terima kasih Bapak-Bapak sudah berbagi pandangannya di kontroversi malam hari ini. Pemirsa, saya Zilvia Iskandar mewakili rekan-rekan bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.